betul. Ya, teksturnya kita sebutnya dalam bentuk profile. Ya. Nah, jadi ini salah satu kategori terbaru kita saat ini. Ini kita call it dari koleksi stoneware. Stoneware. Jadi kita punya porcelain dan punya stoneware. Stoneware ini cukup tren nih zaman sekarang. Karena desainnya itu estetik banget ya, Chef ya. Jadi menghiasi untuk hidangan makan semakin cantik ya, Chef ya. Warnanya juga something different. Lebih trendy, lebih Tapi fashion, gitu. ini kan biasa porcelain ini kan banyak orang yang worried. Because ternyata porcelain ini menggunakan bahan-bahan yang diragukan. Nah, yang ada yang kata nggak halal lah ini, nggak bagus untuk pakai masak. Hebat loh, jadinya bisa satu aja kayaknya pola pikir saya hari ini. Nah, ini salah satu dari koleksi kita yang kita sebut dengan plain white. Plain white ini banyak banget digunakan di hotel-hotel, kafe gitu ya. Benar. Namun kelebihannya dari produk kita, pertama durability. Jadi dia akan buktiin sendiri. Kita langsung di atas kompor, langsung di atas kompor. Oh, pakai ini ya, untuk brand kita. Dan plus kita lead free. Jadi dia bebas dari kandungan-kandungan berbahaya. Dulu kan saya dengar kabar kan kalau pakai ini masak, dia berbahaya, bisa nanti untuk jangka masa panjang tuh nggak bagus, bisa mendatangkan apa? Kayak kanker gitu kan? Ya benar. Nah kalau ini kita aman. Ya kita aman banget. Udah terbukti dengan melewati test yang sudah harus kita lewatin. Plus kita halal. Dan juga sudah ada logo SNI-nya loh, Chef. Semua produk dari Zen Tableware. Wah. Jadi sudah ada sertifikat halal, SNI. Plus and the plus. Betul banget. Thank you. Nah, kan kita udah spill di awal nih, udah ada pantun yang bertemakan udang. Nah, jadi kita kira-kira mau masak apa sih nih, Chef? Enggak ada rendang hari ini. Iya, betul. Oke, jadi untuk menu hari ini adalah gulai udang ala Chef Lord Adi. Jadi gulai udang ini kan apa ya? Salah satu menu yang dibilang andalan. Because banyak kali dalam kompetisi itu saya menang gara-gara gulai, bukan gara-gara udang. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan, first thing dalam membuat gulai, udang ini terutama pasti udangnya. Betul banget. Jadi harus fresh ya. Apalagi dimasak langsung sama Chef Lord Adi nih, pasti rasanya beda banget. Udangnya itu, kita bisa lihat kan udang ini. Tipsnya gimana? Biasa kalau yang udang yang fresh itu gimana sih, Chef? Kita bisa lihat dari segi ini biasanya nggak kehitaman. Oh, nggak kehitaman ya dari teksturnya. Sini kan masih bisa dilihat segar gitu kan. Nah, itu salah satu. Yang keduanya dari segi baunya. Aromanya. Biasanya sih dimasak berapa lama ya, Chef, biar udangnya itu nggak alot gitu? Biasanya berapa lama tuh? Nah, ini penting nih. Karena udang ini nih, para penonton dia cepat. Cepat. Nah, paling maksimal lah 10 menit itu sudah masak udang. 10 menit ya, Chef? Ya, jadi kalau kita terlalu over, ya masih lagi udang. Tapi kita nggak dapat juicy-nya. Kita nggak dapat the sweet taste, aroma the sweetness manis. of udang. Terutama udang-udang kayak gini. Ini tiger prawn kan. Tiger prawn ini dia very sweet, and the texture of the meat itu very kayak udah punya aroma micin sendiri ya? Iya, makan di laut. Segaranya gitu. Teringat daerah asal dong ya? Enggak ya? Nah, daerah asal ada lautnya enggak sih? Oh enggak, saya di pergunungan. Di pergunungan. Jadi ini udang yang akan kita olah pada hari ini, sangat fresh. Pasti para Zen lover ini udah nggak pada sabar nih ngeliat gimana kita membuat gulai udang. Menunya sekarang bumbu-bumbu atau bahan-bahannya apa aja sih, Chef, untuk memasak gulai udang? Jadi kalau for me kan, inti dalam gulai ini 3 perkara, Pertama bawang putih, bawang merah, and then the cabai. And then additional dia pasti daun limau, kunyit, dan serai. Daun kunyit. Daun kunyit. Dan ini kata tipsnya Chef, kalau daun itu harus diremus, di squeeze ya? Iya, kita harus atau at least ditumbuk. Nah, kalau daun serai, daun kunyit ini bagusnya diikat. Diikat kayak gitu. Ya, kayak biar apa tuh, Chef? Nah, jadi kan kalau kita ikat gini kan dia sedikit pecah tuh. Nah, jadi flavor dia keluar. Sama juga daun limau.
Daun limau ini kalau kita buang gini aja ke dalam, Ya. jadi flavor itu nggak keluar. Jadi biasanya kita gini. Ya pokoknya kita bikin dia patah ya, patah dari tulang daunnya gitu. Baru dia punya flavor itu keluar. Aromanya itu. Alright, jadi gimana nih? Kita langsung masak atau gimana? Kita coba. Kita sambil ngobrol-ngobrol sih. Apa yang perlu saya olah nih? Pertama-tama berarti kita olah bumbu-bumbu yang bawang tadi ya, Chef ya? Ya, benar. Blender ya? Ya, jadi yang pertama kita ini bawang putihnya, bawang merah, cabai, dan kunyit. Langsung kita blender aja. Oke. Nah, oke. Sekarang ini udah siap kan? Ya, kebetulan tadi kita sudah ya. Kita udah sempat olah bumbunya ini tadi bawang merah, bawang putih, dan cabai. Tapi kunyitnya Dipisahkan. No problem. Oke. Nah, jadi ini salah satu tips masakan gaya Lord Adi. Oke? Kira-kira ini berapa lama nih, Chef, untuk masaknya nih? Waktunya singkat, cepat. Apalagi kan, Chef, kalau masak cepet banget nih ya. Selama di Master Chef. Pakai pantun nggak masaknya? Iya, pakai pantun kan? Pakai pantun. Masak pakai pantun gimana ya? Enggak. Jadi intinya kan? Oke. Nah, Semuanya desain baru ya, Chef ya? Iya benar. Oke, udah nggak perlu banyak ya. Nggak perlu banyak-banyak ya. Ya, jadi kita hari ini masak sambil dilayani oleh nih. Jadi kita pakai, wah ini salah satu. Nah, apinya gimana nih, Chef? nggak apa-apa, biarin aja. Oh, oke. Saya itu memang suka. Chef nih ada yang tanya dari Zen Lovers, kira-kira daunnya ini bagusnya yang kering apa yang masih segar? Oh iya, pastinya. Ada yang bertanya nih, kita jawab Jadi langsung kita ya. pastinya daun yang segar. Yang segar. Kalau dapat selainya yang segar. Yang segar-segar. Nah, jadi gua rasa salah satu kelebihan daripada Zen ini, dia cepat panas. Tapi secara ini Aman banget. ya lumayan kan, nggak panas. Jangan, Chef. Ya jujur. Nah, jadi kan Soalnya Chef udah pakai produk enggak. Iya, bukan debus dong. Ini jujur. Bukan debus. Memang nggak panas kan? Ya, nah. Jadi bumbunya. Jadi yang pertama kita tumis ini. Kita tumis dulu ya. Nah. Sampai harum ya, Chef. Yes, bawang dan cabenya. Iya, kita belajar nih dari Lord Adi. Belajar ya? Iya. Nah, alright, simple kan? Jadi gula ini ada dua jenis. Satu jenis yang tidak ditumis. Langsung masuk. Kayak digodok, direbus ya gitu. Ya, langsung masuk dan kita langsung masukkan air. Tapi hari ini kita because we want to memastikan rasa itu lebih strong. Nah, lebih kuat dan lebih panjang kata orang-orang yang suka masak. Kalian orang-orang apa nih? Nah, jadi kunyit ini penting. Kunyit. Kalau kunyit ini terlalu banyak, rasanya akan menjadi Jadi apa nih? terlalu bahasa. Pahit. Iya, pahit kayak gitu. Nah, apa sih kalau apa ya bahasanya? Bahasa kerennya nih apa nih? Nah, Daerah mana nih? Iya, daerah mana nih, Chef? bahasa Padang. Padangnya apa ya? Saya nggak ngerti. Rasa apa tuh? Yang sedikit kepahitan yang nggak enak itu. Apa ya? Jadi kita taruh Jadi sedikit sedikit aja. aja ya, sedikit aja Yang ya. penting warna ya. Yes. Kunyit ini selain daripada warna, Ini mau aman? aman, Oke. mantap. Oke. Nah, kita sambil tanya-tanya kali ya, Biasa ya. Nah, jadi kalau gini kan kita bisa masukkan daun limaunya nih. Nah, daun limaunya. Daun limaunya berapa, Chef? Nggak apa-apa, santai. Oke. Nah, ini kita masukkan daun kunyit. Oke. Oh, gitu. Daun serainya, tadi serainya udah kita geprek nih. Udah dikeprek tadi. Udah dikeprek ya? Udah dikeprek. Kalau ini kan terlalu panjang, Jadi harus dipotong ya, Chef? lagi. kita gunakan pisau yang tajam. Iya. Tajam Wow. pula tuh. Setajam apa nih, Chef? Setajam? Oh, kita sambil tanya-tanya kali ya, Bu ya. Ya, apa lagi? Oh ya, selama pengalaman di ikut MasterChef nih, Chef, kira-kira masak apa sih yang paling susah nih? Kita pengen tahu dong. Apa semuanya bagi Lord itu gampang semua nih? Yang paling susah kan pertama kali membuat ini. Bantu, Fit. Membuat apa? Sup tulang. Sup tulang. Nah, oke. Sip. Kesulitannya kenapa tuh, Chef? Sup tulang tuh. Nah, kesulitannya gitu. Karena sup tulang itu benar-benar tulang leher. Yang saya Leher dapat apa? waktu itu Leher sapi. leher sapi kan.
Nah, jadi leher sapi itu, waduh, itu sesuatu yang repot diolah karena secara dagingnya sedikit banget. Nah, gitu. Nah ini setelah bumbunya udah wangi, ditambahin air, ya. Terus kita pakai. Oke, santan ini biasanya kita masukkan setelah udang. Oh, setelah udang ya? Nah, jadi banyak yang mama masak kan, kalau ibu-ibu di rumah, pasti dia masukkan langsung udang. Iya. Dia masukkan udang, dia masukkan santan, ya udah. It's gulai. Oh, gitu. Nah, itu memang gulai. Nggak ada salahnya. Cuma, for me kan, saya itu lebih suka biarkan dia boiling dulu. Oh, gitu. Jadi rasa bumbunya dia akan keluar nanti. Nah, ini spesial banget nih berarti ya tips dari Lord Adi nih. Kita tambahkan air sedikit lagi ya. Bisa langsung recook di rumah. Nah, jadi ini bila kita buat gini nanti semua apa? Oke. Jadi semua the flavor itu akan keluar. Oh gitu. Nah, jadi rasa dia sudah semakin kuat. Baru kita mulai memasukkan udang. Oke. Nah, ini lagi satu. One of the secret dalam resep udang saya itu adalah apa tuh? Tomato. Chef, itu aku lihat-lihat ya, paling sering ingredient menggunakan bahan tomat. Ada alasan nggak, Chef? Kenapa, Chef? Nah, karena tomato ini dia ada rasa umami tersendiri. Umami apa tuh, Chef? Umami itu kayak micin. Dia jadi ada micin yang tersendiri. Tomat, asam manis, ubi, cendawan, mushroom ya. Nah, cendawan. Oke, cendawan. Kan selama ini kan kalau kurang tahu cendawan itu maksudnya adalah jamur. Iya, jamur, ya benar. Nah, jadi kan dia ada micin yang tersendiri, micin yang tersendiri. Jadi kita pakai itu lebih bagus daripada kita pakai micin yang artificial. Oh iya, betul banget. Ya, wah. Sama juga barang Zen ini hari. Daripada kita pakai yang palsu. Betul. Lebih baik kita belanja lebih sedikit. Cakep. Dan kita dapat satu bahan yang boleh dikatakan original and kalau di Eropa, di Malaysia dulu kan tempat saya itu, people itu mencari sesuatu yang lifetime use. Asik banget. Dan saya yakin. Itu tipsnya, tapi ya. Zen ini memang satu barang yang kita beli bukannya next few months kita beli lagi. Iya, betul. At least nanti kan can pass by generation. Yes. Nah, by the way, Chef, ada favorite foodnya apa nih? Kalau boleh kita tahu. Kalau saya sendiri. For me mungkin yang paling favorite is pasta. Wah. Pasta itu memang paling favorite because it's simple, mudah dibuat, kapan aja. Jarang ya? Iya. Jarang saya. Walaupun mukanya memang asli tok Indonesia kan kayak. Keren ya, Chef. Sukanya makan pasta ya. Nah, anak-anak atau keluarga juga memang sering masak, menikmati masakan chef ala pastanya dan jadi anak-anak saya pun dia memang suka pasta. Oh gitu, jadi sekeluarga suka dimasakin langsung pasti ya, Mbak? Iya, jadi mereka tuh memang suka, especially kalau saya buat pasta. Iya, katanya tadi masih single saya. Enggak, di sini single. Oh, di sini single tadi ngaku. Di sini masih single nih. Oh gitu. Kita tuh kan ada Indonesia kan ada Kepulauan Jawa, Kepulauan Sumatera, Kalimantan. Ya di Jawa masih single dong. Oh gitu, jadi setiap pulau beda nih statusnya ya. Ini lengkuas dipakai nggak sih? Oke. Jadi dalam gulai ini lengkuas ini optional. Optional ya, jadi first. Bukanlah sesuatu yang. Oke, ini kan kita sudah nampak, ini sudah boiling nih. Harum sekali ya. Jadi udah gak sabar nih, Chef nih. Kalau sudah boiling ini kita letak the first seasoning. The first seasoning adalah garam. Jadi saya ini kan biasa seasoning tuh pasti 2 atau 3 kali. Oke, ini yang pertama. Nanti kita masukkan santan lagi, kemudian kita seasoning lagi. Oh gitu? Ya. Oh gitu ya. Baru kita bisa menemukan rasanya. Luar biasa. Seorang chef yang tidak pelit untuk berbagi. Betul. Yes. Jadi kita bisa resep. Jadi kita juga bisa menjadi pengetahuan chef di rumah masing-masing. Betul banget. Ya. Jadilah chef untuk keluarga sendiri. Betul. Belum pin. Nah, because coming soon.
Belum? Oh, cocok banget. Untuk di Jawa dia belum. Di Sumatera cocok banget itu. Cocok apa nih, Sep? Cocok mempelajari menu hari ini kan. Betul. Nah, jadi at least nanti kapan-kapan ya. Iya. Kalau ketemu yang pandai masak ya nggak perlu repot-repot. Iya, jadi tinggal makan aja ya, Sep. Iya. Iya. Menikmati dia nggak Betul. perlu di dapur. Iya, jadi kita makan doang. Oke, nah sekarang ini kita always Subscribernya berapa? 20. check the taste. Besok ya vlog. Lumayan. Mantap nih kayaknya rasanya. Nah, Kita main jemplung aja. jemplung aja. Luar biasa. Kira-kira ini cukup untuk berapa porsi nih, Sep? Tergantung siapa yang makan. Kita itu yang Satu orang satu, ya Ya. mungkin sekitar 100 orang bisa ya hari Iya. ini. Pasti banyak kan, tapi kalau orang 15 ya. Iya. orang berarti. kayak saya kan seseorang yang menyukai udang kan, jadi pasti mau makan banyak ini. Apalagi udangnya kayaknya seger banget nih, Sep. Iya, benar. Kampung benar. Benar nih, sekarang Wah, jadi ini ajaib ya. Saya pikir pot ini kecil loh. Tapi kok masuk udang nggak penuh-penuh juga deh ya. Dalam jadi. Iya. Jadi dalam deh. Nah, jadi sudah masuk udang, kita masukkan the santan. santan nih. Nah, jadi santan ini pekat. Nah, jadi kita stir slowly guys. Dengan bisa dilihat barangkali. Oh ya, Sep, ada yang nanya nih, udangnya ini utuh atau dibuang kulitnya nih? Oh, ada enaknya yang nih? nanya nih. Nah, oke. Ada tips. Ini satu khusus lagi ya? persoalan yang sering timbul. Ya, Udang nih bagusnya dibuang kulit atau tidak? ya. Nah, jadi udang sebenarnya kulit itu sendiri mempunyai rasa yang enak. Jadi kalau dibuang sayang, oke? Kalau dibuang memang sayang banget. Ya, sayang ya. Itu tergantung balik lagi kepada Iya. Ya, masing-masing selera ya. masing-masing. Tapi kalau secara flavor seperti yang saya tadi bilang, itu membantu secara flavor masakan itu sendiri. Yes. Nah, saya bilang, namun kalau udangnya mau dinikmati dengan buka kulit atau lain-lain, lain lagi ya. Iya bisa kan nggak jadi masalah. Cuma kan kita tuh memasak, kita tuh mencoba mendapatkan the original taste. Gitu. Oke. You know, original taste itu tanpa menggunakan micin ini. Jadi udang sudah ada rasa baunya tersendiri. Nah, jadi kenapa dibuang? Rugi kan? Ini ada yang komen nih dari Zen Lovers. Dari Ed Safia Salima. Wanginya sampai sini, Sep. Wah, Waduh. hebat banget nih, Sep ya. Wanginya sampai Maaf ya. Kalau tuh via digital nih ya. Iya, di sini aja wangi banget nih. Udah nggak tahan, Maaf ya Sep. kalau gitu. Bikin ngiler nih, Sep. Iya. Ada di rumah nih. Hmm. Oke. Udah cukup, Chef? Berarti tadi bumbunya udah semua ya? Dari gula, garam, lada, dan... Kayaknya dia sudah Ini apa ya, dong? Serbuk ketumbar. Oh, ini I know what is this. Iya. Oke, kita letak put aside dulu. Nah, dulu kalau masak paling tercepat itu dulu, Sep, masak menu apa sih kalau boleh tahu? Oh, menu tercepat. Waktu itu bukan di waktu diberikan, waktu itu kan Challenge ya. challenge-nya lelang. Lelang apa Jadi tuh? kita membeli bahan dengan menggunakan waktu kita. Berapa tuh waktu? Nah, jadi saya beli bahan, akhirnya tinggal waktu 20 menit. Oh, 20 menit itu juga sama masaknya? Nah, tinggal waktunya. Jadi mereka bisa beli bahan dulu. ya, jadi dalam waktu 20 menit itu apa yang harus saya masak? Nah, jadi kebetulan saya masak namanya steak tatar. Steak tatar. Dan gara-gara itu saya menang di challenge itu. Walaupun 20 menit, padahal yang lain-lain tuh ada yang 45 menit, ada yang 50 menit, ada yang 30 menit. Nah, jadi dalam waktu 20 menit itu saya bisa memenangkan challenge. Wow, keren banget ya nih ya, Lord Adi, benar-benar keren banget. Menunya apa tadi? Tatar. Itu apa ya, Sep? Tartar itu adalah satu bahan makanan yang kita makan. Dia bukan mentah, tapi dia dimasak menggunakan asid. Seperti asid lemon, lemon ataupun cuka, kan? Wow, kayaknya lezat Kita banget ya. penasaran, Chef, cuma nyobain sendiri aja. Tahu nih, Sep. Nanti kita duduk bareng deh.
Oh iya, Chef, sebelumnya memang ada. Ini sebentar ya. Saya ada satu masalah nih. Apa nih? Mungkin sesudah ini kita kita membutuhkan ini. Apa, Chef? Saya lupa tadi mengingatkan ya. Gimana ya? Gimana cara menyelesaikan masalah ini? Apa nih, Chef? Kita jadi penasaran ya. Masalahnya apa nih, Saya Chef? bingung. Nasi panas. Tenang, Chef. Kita sudah menyediakan untuk putih panas. Ya, nanti kita Serius? nanti makan cantik. Pasar Chef. ini kan kayaknya sudah Ya. demand. Ini udah luar biasa nih ya rasanya nih ya. Saya kok penasaran ya. Kayaknya ini enak banget ya, Bu ya. Teman-teman yang lain tuh penasaran, ayo silakan jika ada yang mau ditanyain pada hari ini. Kita nggak dikasih coba loh. Ada yang tanya nih, santan terakhir itu santan dari perasaan pertama kah loh? Terlihat kental soalnya. Iya. Betul. Jadi sini kalau teman-teman pakai santan perasaan pertama, jadi bandingannya mungkin 1:1. Nah, jadi kalau kawan-kawan pakai santan perasaan pertama, tapi dicampur dengan air. Oke. Jadi bandingannya 2:1. Oke. Nah, jadi itu tergantung. Ada yang suka gulai itu pekat banget, hampir-hampir menjadi kalio. Ada suka gulai itu light aja. Nah, jadi kan kita tuh masakan ini sebenarnya susah. Not everybody suka sama. The same ya. Ya, ada orang yang suka berbeda. Selera, orang ya. Selera. Nah, Chef, ini tuh memang belajar khusus memasak sebelumnya. Iya. Itu gimana sih, Chef? Atau memang gift alami aja. Nah, jadi ini nah. Aduh, kayaknya lapar ya, Chef ya? Aku cuma liatin loh, Chef. Iya, kita udah lapar banget. Nyot. Nah, jadi gini, saya itu memasak karena terpaksa. Terpaksa? Iya. Kenapa tuh? Jadi nggak ada niat. Selesai belum, Chef? Kalau Matiin kayaknya. Matiin apinya. Ya, sedikit lagi ya, sebentar. Sedikit lagi. Sedikit Nah, lagi. Kita. Jadi ini udah oke nih. Karena ini. Kalau atas nama gulai, ini udah sempurna nih. Wow, sempurna banget nih kayaknya. Ya, Kan jadi, ada beberapa gulai itu namanya pecah santan nih. oh Chef. itu. Nah, Nah, nah kalau aku nambahin sedikit, kita punya untuk kebetulan produk kita ini cukup menyimpan kit yang bagus, jadi akan lebih lama menahan panasnya, Chef. Oh, Nah, gitu jadi ya. kalau kayak gini Chef tuh matiin, nanti dia akan tetap boiling dalam gitu? beberapa waktu. Gitu. Betul. Oh iya. Nah, Wow. Nah, unggulan guys. dari produk Zen Tableware. karena dia menahan panas. Nah, jadi ini kan kalau bagi saya sendiri kan, bagi ibu-ibu kan kadang-kadang ibu-ibu modern ini kan repot mau plating ini semua kan. Yes, Betul. Nah, jadi dia sudah masak langsung aja ini atas meja. Jadi secara tampilan dia pun bagus. Iya, betul. Nah, bisa dihidangkan pakai ini ya. Kayak maybe dia buat sup-sup yang apa tuh? Apa tuh? Sabu-sabu. Betul. Ah, ya, ini bisa nih Cantik. pasti Nah, itu nih. dia Kan? masih boiling, dia menahan heatnya cukup lama. Nah, Wow. ini guys. Wanginya Isi. harum banget nih. The redness. Nah, ini kalau kayak gini kan, nah kita bisa lihat guys. Kalau kalian bisa close up ini. Ini udang nih masih lagi just nicely cooked. Nah, oke. Ini. Nah, just nicely cooked. Ini kena ada air sedikit. Yes. Nah, kalau dia sudah keriput, berarti dia sudah terlalu overcook. Nah, jadi kalian harus hati-hati di sini ya. Udang ini, oke? Nah, jadi ini udah. Yuk. Kita nanti akan pindahkan ke Ya. Nanti kita akan plating cantik nih, Chef. Jadi lihat akan guys. pindah ke Simple. area makan yang layak. Simple ya. Kalian nggak perlu
Di lap aja sudah bisa guys. Betul sekali. Ya karena dia bahannya kan porselen. Nah porselen kita ini dari Zen, mungkin sedikit saya mau info juga nih untuk teman-teman untuk bahkan Zen ya. Untuk proses pembuatannya itu sudah melewati tahap beberapa kali pembakaran. Dan di mana suhu bakar yang kita gunakan itu mencapai 800 derajat Celcius sampai 1000 bahkan 1200 untuk proses-proses tertentu. Wah, hebat ya. Makanya jadi memang dijaga kualitas gitu ya. Benar banget itu Chef. Dan Chef dengan warna nih kan kelihatan nih warna kita pakai kunyit kuning dan pasti meninggalkan satu stain ya di beberapa produk gitu ya. Benar. Namun kita pastikan 100% untuk produk Zen itu karena water absorption-nya sangat kecil. Ya lihat aja ini kan. Kecil. Ini ditunjukkan guys. Cuma menggunakan tisu aja kita bisa langsung bersih banget nih. Jadi tidak meninggalkan noda. Ya, langsung guys, hilang. Clean as you go. Jadi buat kalian nih yang mau tahu tentang produk dari Zen Tableware, langsung aja kontak di Instagram kita ya. Iya, benar. Jadi kita punya pelayanan service untuk beberapa channel, kebutuhan dari hotel, kebutuhan dari B2B ataupun dari B2C. Nah, dan di sini kita bisa lihat optionnya banyak kan. Ini banyak banget Chef pilihannya. Ini bisa dimasuk ke oven ya? Kalau yang beberapa tipe bisa. Karena memang sudah melewati tahap yang 800 derajat Celcius itu. Jadi bisa ada yang aman untuk digunakan di microwave maupun oven. Namun ada beberapa finishing atau lining yang biasanya menggunakan logam seperti lining gold, pinggiran gitu Chef. Nah kalau itu kita memang tidak rekomend karena mengandung logam.